Duh bapak, jangan kayak gini ah, kata Yuni menepis jemawi nakal majikannya itu. Kalau yang ini, tanya sang majikan, menunjuk hamparan di bawik segitiga bermuda pembantunya itu. Ih, bapak, Jarod tertawa, lalu beranjak duduk, merapatkan dirinya. Ia raih dagu pembantunya, dan ya, begitulah keakraban yang kini mereka jalani. Keakraban antara majikan dan pembantunya itu telah terjalin beberapa bulan lamanya. Dan semua bermula pada hari ketika Yuni termenung di pintu dapur rumahnya. Wanita berusia 30 tahun itu ingin memasak nasi, tapi tempat penyimpanan berasnya kosong. Yuni pun terduduk lesu, ingin beli beras, tapi uangnya sudah tak ada. Yuni ingat betul, di dompet lusuhnya hanya tersisa selembar uang 2 ribuan. Joko suaminya pun juga belum memberinya uang lagi. Joko beralasan gajiannya belum tiba. Padahal sudah hampir 2 minggu berlalu, dan biasanya setiap akhir pekan, pria itu rutin memberinya jatah belanja. Yuni mengusap air matanya yang tiba-tiba mengalir. Inikah beratnya perjuangan hidup dalam pernikahan tanpa restu orang tua? Yuni pun berusaha bersabar. Ia yang selalu dimanja orang tuanya dulu, kini harus ikut bekerja keras mencari uang demi bertahan hidup. Yuni merasa apapun yang mereka usahakan, hasilnya selalu saja kurang, bahkan sering memicu pertengkaran. Belakangan, sikap temperamen Joko juga makin sulit dikendalikan. Dia sering membentak Yuni, apalagi jika keinginannya tak dipenuhi. Dan hal itu berimbas, makin jarangnya Joko memberi uang belanja. Yuni pun cuma bisa masak ala kadarnya. Dari uang hasil, bantu-bantu cuci piring di warung makan. Sampai suatu ketika di sore hari, ia pun pasrah, jika nanti Joko akan marah. Perutnya sendiri hanya terisi tadi pagi sebelum pergi bekerja. Dan benar saja seperti yang ia duga, suaminya itu marah. Namun, ia tak menyangka Joko akan tega menceraikannya, bahkan sampai mengusirnya. Terpaksa ia pun pergi, hanya berbekal pakaian yang melekat saat itu. Malam harinya, Yuni pun terpaksa tidur di emperan toko. Tidurnya pun juga tak benar-benar terlelap. Ia lebih banyak terjaga, merenung dan menyesali keputusannya menikah dengan Joko. Sampai keesokan paginya, Yuni kembali bekerja di warung makan seperti biasa. Uang dari hasil mencuci piring ia kumpulkan. Hingga genap 1 minggu kemudian, Yuni pun nekat memutuskan pergi meninggalkan kota itu. Ia mencoba mencari penghidupan lain di tempat baru. Sementara itu Joko yang sengaja mencari gara-gara dengan Yuni pun, sebenarnya bukannya tanpa alasan. Dia memiliki wanita lain, yang dianggapnya lebih baik dari Yuni. Bahkan, ia sudah berencana menikah dengan wanita itu, yang ternyata seorang janda pemilik salon. Nunik, atau Tante Nunik sapaan akrab para pelanggannya. Nunik sendiri membuka salon, tak jauh dari tempat Joko bekerja sebagai tukang parkir. Ia seringkali melihat Joko yang tampak gagah dan tampan. Memang, dari segi perawakan Joko cukup mumpuni. Hal itu pula yang dulu membuat Yuni kepincut dan ingin nikah lari bersamanya. Joko sendiri tak mengetahui bahwa Nunik memiliki bisnis terselubung. Meskipun ia ingin menikahi Joko, tujuannya juga adalah menjadikan Joko sebagai mesin ATM-nya. Setelah Joko berpisah dari Yuni, Nunik segera membuat penampilan Joko menjadi lebih berkelas. Dia juga segera mengatur pernikahan dengan pria yang usianya 10 tahun di bawahnya itu. Bukan pernikahan resmi, hanya pernikahan siri. Sama halnya seperti yang pernah dilakukan Joko dengan Yuni. Joko pun tak masalah. Yang penting hidupnya terjamin, dan segala kesengsaraan saat bersama Yuni dulu hilang. Berganti kehidupan baru yang bahagia bersama Nunik. Joko merasa sangat dipedulikan dan diperhatikan. Terutama soal makan, pakaian, dan semua perawatan dirinya. Penampilannya yang diubah oleh Nunik membuat semangat hidupnya kembali. Joko merasa mendapatkan hal yang selama ini diimpikannya, yaitu hidup enak, tak perlu banyak bekerja, dan penampilan selalu modis. 2 minggu setelah berpisah dengan Yuni, Joko dan Nunik pun menikah. Teman-teman Nunik yang kebanyakan ibu-ibu kalangan sosialita menengah menghadiri pernikahan keduanya. Tapi, ada satu hal yang mengundang sedikit rasa tak nyaman pada Joko, yaitu teman-teman Nunik
sering menggodanya dengan mencubit dan mencoyak dagunya. Joko sebenarnya risih, tapi demi menghormati sang istri, ia hanya bisa diam dan tersenyum. Apalagi mereka bersikap demikian di depan Nunik, yang terlihat tak masalah dengan hal itu. "Jo, aku tunggu kamu di kamar ya," kata Nunik setelah pernikahan mereka usai. Joko tersenyum dan paham betul dengan maksud Nunik. Setelah selesai dari kamar kecil, ia pun melenggang masuk ke kamar istri barunya. Tak lupa ia pun mengunci pintu. Tampak Nunik sudah rebahan dengan setelan dinas malam. Meskipun sedikit gemuk, Nunik masih nampak menarik. Joko pun mendekat, membuat Nunik beranjak duduk. Dia menyambut Joko dengan peyukan, dan mereka pun saling menatap. Tak lama kemudian, sambutan demi sambutan pun tercipta di sana. Joko yang merasakan keinginannya mulai timbul pun buru-buru mengambil perahu motor. Sementara Nunik yang memperhatikan penampakan itu, sedikit kaget. Jelas berbeda dengan perahu mantan suaminya yang terdahulu. Ketika Joko mendekat, Nunik pun segera memberikan perhatian pada perahu motor tersebut. Sontak Joko menatap langit-langit. Apalagi hal itu tak pernah dihaturkan oleh Yuni sewaktu bersamanya dulu. Bersama Nunik, Joko seolah menemukan teori baru dalam rapat paripurna. Dia yang semula mengira Nunik adalah wanita yang membosankan, ternyata salah. Nunik banyak variasi, terutama saat perahu motor melaju pada pintu gerbang kehidupan wanita yang berusia 44 tahun itu. 1-2 sesi bisa mereka lalui bersama-sama. Hanya di sesi ketiga, Joko mengatakan akan melanjutkannya keesokan malam. Nunik bisa memaklumi. Mungkin saja suaminya lelah setelah mengadakan acara resepsi. Setelah membersihkan diri, Joko lebih dulu terlelap. Sementara Nunik segera membuka percakapan dalam grup di aplikasi hijaunya. Hampir semua temannya mengomentari pernikahannya dengan duda muda tersebut. "Gimana Nuk? Oke kan, si Joko?" "Untuk pertama, nggak mengecewakan lah," sahutan Nunik, mendapat tanggapan riuh dari teman-temannya. "Wah, kami sudah nggak sabar juga nih." "Sabar dong, arisan bulan depan yang dapat, boleh kok pinjam dia, tapi jangan lupa transferannya loh ya." Singkatnya, hari-hari Nunik semakin berwarna dengan kehadiran Joko. Dia sangat terkesan dengan perlakuan suami mudanya itu. Terkadang ia merasa tak ingin melempar Joko pada teman-temannya. Tapi ia sudah terlanjur berjanji, bahkan sebelum menikah dengan Joko. Hingga waktu arisan semakin dekat, tinggal 1 minggu lagi. Nunik pun mencari cara agar sang suami mau menjadi hadiah pada kumpulan arisannya itu. Sebuah ide cemerlang ia gunakan, tepat pada hari diundinya arisan itu. Mulanya Nunik mengajak Joko menemaninya ke sebuah penginapan. Di sana sudah ada sekitar 20 orang yang mengikuti arisan. Nunik sebagai penyelenggara, menyewa salah satu ruangan luas untuk pertemuan. Selama arisan berlangsung, Joko hanya duduk di samping Nunik. Namun, teman-teman Nunik banyak yang memandangnya dengan penuh keinginan. Beruntung Joko sudah terbiasa dengan tingkah mereka sehingga ia hanya menanggapinya dengan senyum. Menjelang sore, hasil arisan pun didapat. Seorang wanita parubaya memenangkannya. Sesuai kesepakatan, Ulfa, wanita pemenang arisan itu pun mentransfer sejumlah uang pada Nunik. Mereka bergurau tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi tak ada yang menyebut secara gamblang, sehingga Joko tak curiga. Setelah acara bubar, Nunik mengajak Joko masuk ke salah satu kamar di sana. Di kamar itu, seperti biasa Nunik dan Joko hendak memulai sambutan, guna menunaikan kewajiban pasutri. Tapi sebelumnya, Nunik justru menyuruh Joko mandi dengan alasan agar lebih fresh. Dan Joko pun menurutinya. Di saat Joko masuk kamar mandi, Nunik buru-buru mengemasi barang-barangnya. Ia pergi dari kamar tersebut, meninggalkan suaminya. Ketika Joko selesai, ia terkejut mendapati bukanlah Nunik yang ia temui, melainkan Ulfa teman arisan istrinya. "Loh, istriku mana?" tanya Joko bingung pada Ulfa yang melangkah ke arahnya. "Nunik udah pulang kok, sekarang sama tante ya, kan udah tante bayar buat ini," ujar Ulfa sambil meraih perahu motor itu. "Tetapi Tan, aku kan?" Ucapan Joko terjeda, lantaran Ulfa lebih dulu memberi perhatian pada perahu motor tersebut. "Udah, nanti aja kagetnya. Kamu tanyakan sendiri besok sama Nunik ya."
kata Ulfa sambil mengubah haluan menyiapkan sajian negara. Seketika itu Joko pun terpana. Bahkan ia yang semula panik, mendadak berubah setelah tahu penampakan gerbang kehidupan tersebut. Sementara Ulfa yang tahu jika Joko mulai dilanda angin mulia, segera memberi sambutan lainnya. Nah, sekarang saat set ya Jok. Dan rupanya, respon Joko sungguh tak terduga. Setelah memberi perhatian pada sajian negara, perahu motor pun melaju tenang menuju tujuannya. Tak lupa Jemawi pun turut mondar-mandir, seolah menambah syahdu suasana. Sesekali Ulfa memanggil nama Joko meski pria itu tak sedikit pun menghiraukannya. Dan hal itu berlanjut hingga pukul 2 dini hari. Itu pun tak terhitung beberapa kali Ulfa mengalami musibah banjir bandang negara. Paginya, Joko pulang dengan menahan kesal pada Nunik. Meskipun semalam ia juga sesenangan dengan Ulfa, apalagi ia juga mendapat tip yang lumayan besar. Tapi ia masih tak habis pikir dengan istrinya yang bisa-bisanya menjualnya tanpa persetujuan lebih dulu. Kamu tega ya, Nuk? Kenapa kamu jual aku? Maaf, Jo. Masalahnya, aku udah terlanjur janji sama teman-temanku. Malah sebelum kita nikah dulu. Tapi aku kan suamimu. Dengar ya, sejak sebelum nikah, aku yang biayai hidupmu. Jadi sekarang, anggap aja kamu udah membiayaiku. Joko pun tak mampu mendebat perkataan Nunik, lantaran apa yang dikatakan istri sirinya itu benar. Meskipun terasa menyakitkan, Joko tak ada pilihan lain. Sementara di tempat lain, Susi tengah bersiap untuk pergi arisan bersama teman-temannya. Arisan yang dikelola Nunik, kakak tingkatnya yang cukup akrab saat kuliah dulu. Tak ada bedanya dengan Ulfa, Susi belakangan juga enggan untuk menunaikan kewajiban pasutri dengan suaminya. Wanita paruh-baya itu seolah sudah tak tertawik sama sekali. Tapi, sejak ikut arisan dan sempat sekali menang dengan hadiah seperti Ulfa, Susi merasakan dirinya segar kembali. Dia ketayusan, bahkan sering beralibi pada suaminya jika ada acara kumpul bersama teman-temannya. Padahal ia sedang mengadakan rapat paripurna bersama pria yang dibawa Nunik sebagai hadiah. Jarot, sang suami sebenarnya juga merasa Susi sudah mulai berubah sejak lama. Ia berusaha memahami, mungkin istrinya juga perlu hiburan di luar. Tapi, karena seringnya Susi keluar, bahkan saat Jarot libur kerja, pria itu lama-lama curiga dengan sikap istrinya. Seperti pagi itu, Jarot yang melihat istrinya sudah rapi, langsung menegur Susi. Mau kemana kamu, Mah? Nggak sarapan dulu? Nggak, Pah. Aku udah minum jus tadi. Oh ya, Pah. Yuni mana? Di dapur mungkin? Susi lantas menuju dapur, melewati Jarot yang duduk di kursi makan, sambil menggulir layar ponselnya. Yun, ibu pergi dulu ya. Nanti kamu siapkan saja apa-apa yang Bapak butuhkan. Terutama makan. Oh ya, bahan dapur kan habis. Kamu nanti belanja sama Bapak aja ya. Setelahnya, Susi pun pamit pada Jarot. Suaminya itu menggerutu, sebab Susi tak ada waktu untuk di rumah bersamanya. Tapi Susi justru tak mendengarkan ocehan Jarot. Ia tetap melenggang keluar rumah, menganggap teguran sang suami hanyalah angin lalu. Yuni yang melihat kedua majikannya bertengkar, mencoba mengalihkan perhatian Jarot agar lebih tenang. Ini kopinya, Pak. Bapak mau sarapan sekarang? Jarot pun mengangguk. Kamu siapin aja, Yun. Oh ya, ibu ngomong apa aja tadi sama kamu? Itu Pak, Yuni disuruh nyiapin makan buat Bapak. Terus, Yuni juga disuruh belanja keperluan dapur. Tapi diantar Bapak. Istri macam apa dia itu? Keperluan dapur pun aku yang urus. Apa gunanya dia? Sibuk aja kesana kemari. Yuni hanya diam mendengar Jarot mengomel, sambil sibuk mengambilkan sarapan untuk Jarot. Setelahnya, ia hanya berdiri di samping meja makan, menunggu perintah majikannya. Tapi rupanya Jarot justru mempunyai sekelebat pikiran iseng. Dipandanginya Yuni dengan saksama. Wajahnya cukup manis, pasti manis juga pintu gerbangnya. Begitu pikirannya. Ya udah Yun, habis sarapan kita belanja, kamu siap-siap aja ya. Mendengar itu, Yuni pun berlalu untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan segera bersiap. Singkat kata, Jarot pun membawa pembantunya itu ke supermarket besar di kota. Pria itu memilih sendiri apa yang biasa dia makan, sedangkan Yuni hanya mendorong troli belanjaan. Satu hal yang disadari Yuni, jika majikannya itu sengaja merangkulnya selama berjalan. Tapi Yuni menepis pikiran anehnya. Lantaran tak mungkin pula sang majikan akan tertarik padanya.
Jadi, ia tak mempermasalahkan hal itu. Padahal Jarot memang sengaja bersikap seperti itu. Begitupun setelah mereka tiba di rumah, Jarot sengaja berdekatan dengan Yuni. Meski masih terbilang wajar. Yun, kamu jadi janda kan sudah lama. Apa nggak ingin? Tanya Jarot sambil memberi isyarat jemawi. Loh, bapak kok tanya gitu toh? Soalnya bapak kayak gitu Yun. Kamu, kamu mau nggak kalau kita, ih, bapak ini, ngomong apa toh? Jangan ngawur ah. Begitulah respons Yuni setiap kali dirayu oleh majikannya. Ia terus menoyak tiap kali pria itu mendekatinya. Hampir setiap waktu ketika ada di rumah, Jarot mengambil kesempatan dekat dengan Yuni. Tapi lama-kelamaan, Yuni pun luluh dengan perhatian dan sikap manja majikannya. Jarot seringkali mencuri peyukan singkat, bahkan sering pula membelikan barang-barang yang ia perlukan. Namun, Yuni masih tak mau jika Jarot mengajaknya pada hal yang lebih jauh lagi. Hingga suatu ketika, Jarot yang baru saja mengajak Yuni makan malam di luar, mendapat ide cemerlang untuk melancarkan niat mulianya. Yun, nanti sampai rumah, tolong urut bapak ya. Pegel-pegel semua nih kayaknya. Tanpa prasangka apapun, Yuni pun mengangguk. Ya udah pak, nanti Yuni uyut. Setelah mengganti pakaian santai, Yuni pun mengetuk pintu kamar majikannya. Setelah dipersilakan masuk, Yuni terkejut mendapati Jarot hanya mengenakan sayung. Sontak ia langsung memalingkan wajah. Sementara Jarot yang tahu pun hanya menahan senyum. Kamu kenapa toh Yun? Ayo, bapak sudah pegel-pegel nih, ucap Jarot pura-pura marah. Tapi pak, udah, nanti aja tanyanya, kata Jarot ketus. Yuni pun mendekat ke Divans ketika Jarot sudah tengkuyak. Perlahan Yuni mengambil balsem, lalu mulai membantu. Tapi tanpa dikira, bantuan Yuni itu pun dengan mudah membuat gejolak baik Jarot timbul. Jarot makin tak tenang, apalagi perahu motor pun sudah sangat siaga. Setelah dirasa waktu yang tepat, Jarot mendadak berbawik sengaja mempresentasikan perahu motor di balik sayung negara. Sontak Yuni kaget, tapi sedikit melirik dan berusaha fokus pada bantuannya. Dia baru terganggu ketika ada jemawi yang mondar-mandir pada dua benua. Sebagai wanita biasa pun seketika gejolak baiknya timbul, apalagi sudah lama pula ia absen rapat paripurna. Debaran jantungnya pun makin menjadi. Bahkan ia pun panas dingin dan tak tahu lagi bagaimana menyikapinya. Pak, jangan kayak gini ah, kata Yuni menepis perlakuan baik majikannya. Kalau yang ini, kata Jarot menunjuk segitiga bermuda itu. Ih, bapak, Jarot tertawa, lalu beranjak duduk merapatkan dirinya. Ia raih dagu Yuni, lalu memberi sambutan lain saat itu juga. Melihat Yuni tak menoyak, Jarot semakin gencar. Tak hanya sambutan, tapi juga mencari-cari gerbang kehidupan. Sekarang ya Yon, tapi pak, Yuni kan, usaha Jarot untuk meruntuhkan Imron pembantunya itu pun, akhirnya berhasil juga. Yuni menyiapkan sajian lainnya, sementara Jarot menerima hal itu dengan antusias. Entah bagaimana mulanya, haluan keduanya pun berubah dari yang semula sejajar, menjadi tumpukan negara. Perahu motor pun melaju tenang membuat Yuni terkesan dengan start awal tersebut. Bencana yang lama tak Yuni dapat, akhirnya dialami dengan majikannya. Benar-benar lain, dan tak terbayangkan. Apalagi saat Yuni mengalami musibah banjir bandang, ia baru percaya jika Jarot mampu membawanya ke awang-awang. Hingga waktu menunjukkan angka 2 dini hari, barulah rapat paripurna itu pun usai dengan kesan yang gembira dan mendalam. Singkat kata, pagi pun tiba. Yuni yang terbiasa bangun awal, merasa sedikit asing ketika mendapati Jarot ada di sebelahnya. Ia perhatikan wajah pria itu. Sebenarnya, majikannya itu mempunyai paras yang lumayan. Ditunjang dengan penampilan rapi, ia menampakkan sosok pria yang berkarisma. Tapi Yuni sendiri bingung. Mengapa nyonya majikannya justru seperti enggan untuk berdekatan dengan suaminya? Mikirin apa sih Yun? Kok sampai gitu toh liatnya? Tanya Jarot yang tiba-tiba terjaga. Enggak kok pak. Pak, apa boleh? Yuni tanya sesuatu. Maaf pak, kalau tanyanya sedikit pribadi. Iya nggak apa-apa kok. Memangnya mau tanya apa sih Yun? Kenapa bapak sama ibu sampai sekarang belum ada momongan?
Untuk sejenak, Jarot menghela napas. Kami sebenarnya sudah usaha Yun, tapi mungkin vonis dokter yang bikin kami nggak harmonis seperti dulu. Malah belakangan, kami jarang sekali gitu. Ibu yang nggak mau, malah ibu bilang, untuk apa? Toh, nggak ada gunanya. Apalagi, vonis dokter itu, bapaklah masalahnya. Oh alah, jadi itu toh masalahnya. Jarot pun mengangguk. Iya Yun, terus, kamu tahu nggak, apa yang ada di pikiran bapak sekarang? Yuni menggeleng heran. Bapak mikir, gimana kalau pagi-pagi, kita, Yuni yang mengerti ucapan majikannya pun kaget. Loh, Pak, tadi malam kan? Ah, kamu ini, tinggal bilang iya. Apa susahnya sih Yun? Iya Pak, tapi ini kan masih... Ih, kata Yuni terhenti, lantaran lebih dulu Jarot mengubah haluan pembantunya. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, Jarot memberi perhatian mulia pada sajian negara. Dan ya, kebaikan itu pun kembali terulang seperti sebelumnya. Yuni sendiri tak menampik jika hal itu memang membuatnya ceria. Dan begitulah hari-hari yang dijalani Jarot dan Yuni di belakang Susi. Jarot pun begitu sering menciptakan saat-saat bahagia bersama pembantunya. Bahkan, setiap kali rapat paripurna negara, Jarot pun rutin meletakkan pundi-pundi kebaikan, lantaran yakin Yuni tak akan halimah. Hingga suatu pagi, mendadak Yuni merasa mual, dan kepalanya juga terasa berputar. Sejak pagi itu, Yuni hanya bergelung di kamarnya. Apalagi kepalanya terasa berat untuk berjalan. Susi, nyonya majikan yang melihat dapur masih sepi, melangkah mengetuk kamar Yuni. Dengan sempoyongan, Yuni beranjak membuka pintu. Loh, Yun, kok belum buat sarapan? Maaf Bu, saya kurang enak badan, kepala saya pusing sama mual. Kamu masuk angin? Nggak tahu juga Bu, saya izin istirahat dulu ya Bu. Nanti kalau udah enakan, saya akan kerjakan pekerjaan saya. Setelah Susi pergi, Yuni kembali rebahan di dipan. Sementara Jarot yang tahu pembantunya sakit dari istrinya, seketika terkejut. Pusing, mual, bukankah itu gejala orang halim? Tapi, bukannya aku divonis dokter nggak bisa. Masa iya, Yuni halim? Ah, mungkin dia memang benar sedang masuk angin aja. Begitulah pikiran Jarot berkecamuk. Sampai tak lama kemudian, Susi yang sudah rapi dan hendak pergi tanpa sengaja, berpapasan dengan suaminya. Kamu mau kemana lagi? Ada janjian sama teman-teman arisan kok, Pak. Selalu aja kamu ini sibuk sendiri. Udahlah, Pak. Nggak usah debat. Aku pulang agak malam nanti. Oh ya, tolong lihat si Yuni. Belikan dia sarapan ya, Pak. Mendengar nama Yuni disebut, Jarot sedikit bersabar. Setelah Susi pergi, Jarot pun bergegas menuju kamar Yuni. Tak lupa ia siapkan lebih dulu sarapan yang dipesan melalui aplikasi untuk mereka berdua. Jarot meletakkan nampan, berisi sarapan di meja di dalam kamar Yuni. Dia lalu duduk di tepi dipan pembantunya. Masa iya? Kamu halim Yun? Kan Bapak manjul toh? Saya juga nggak tahu Pak. Mungkin cuma masuk angin aja kok. Ya udah, kamu makan saja dulu nasinya. Habis itu minum obat. Bapak nggak mau kamu sakit terus. Kalau kamu sakit, Bapak kan juga nggak bisa. Kata Jarot, menjeda ucapannya. Yuni yang mengerti maksud ucapan majikannya pun mengerutkan dahi. Bapak, pikirannya ke situ terus. Gerutu Yuni membuat Jarot gemas. Belum sempat memakan nasinya, Jarot lebih dulu memberi sambutan pada pembantunya itu. Yuni pun gelagapan, tapi tak urung menyambut niat baik majikannya. Pak, Yuni kan mau sarapan. Loh, ini kan juga sarapan toh Yun, kata Jarot, yang kemudian melanjutkan kebaikannya. Entah mengapa rasa pusing dan mual Yuni sedikit menghilang lantaran kebaikan tersebut. Maka keduanya pun melanjutkan rapat paripurna selagi Susi pergi. Dan hal itu baru berakhir menjelang siang. Nah, sekarang makan dulu ya Yun. Terus, minum obatnya. Kata Jarot setelah selesai meletakkan pundi-pundi kebaikan tersebut. Tapi rupanya, rasa mual dan pusing itu tak hanya sehari saja mereda. Karena setelahnya, bahkan hampir seminggu lamanya rasa mual itu kembali dialaminya. Selama itu, Yuni mencoba menyembunyikannya dari Susi dan Jarot. Yuni sudah mulai cemas, karena tahu pasti jika dirinya sedang tak baik-baik saja. Akhirnya,
Saat ia diizinkan pergi belanja oleh Jarod, yang kebetulan tak bisa mengantarnya, Yuni menyempatkan membeli beberapa alat tes kehaliman dengan merek berbeda. Meskipun kata Jarod itu mustahil, Yuni ingin tetap mencoba kemungkinan itu. Dan alhasil, setelah mencoba keempat tes itu, kenyataan baru pun terkuak. Semuanya menunjukkan garis sejajar, yang artinya dia Halimah. Yuni duduk merosot di lantai. 4 tes itu, ia genggam erat. Walah, gimana ini? Pak Jarod percaya nggak ya, kalau aku Halim? Gumam Yuni dengan hati sedih dan cemas. Singkatnya, sudah lebih seminggu sejak Yuni menyimpan hasil tes tersebut. Ketika Jarod baru menemuinya, karena baru pulang dari luar kota, saat siang mereka usai rapat paripurna negara, Yuni pun mencoba mengajak majikannya itu bicara. Pak, kalau ternyata saya Halim gimana? Ya nggak mungkin lah Yun. Bapak kan manjul, sama Susi aja sudah bertahun-tahun gagal. Apa iya? Kamu yang baru beberapa bulan sudah berhasil. Tapi saya sudah tes loh Pak. Dan hasilnya, saya Halim Pak. Apa selain sama Bapak, kamu pernah sama yang lain? Maksud Bapak apa? Sejak saya kerja di sini, saya kan jarang keluar rumah. Kecuali memang diminta seperti kemarin. Jarod berpikir, apa yang dikatakan Yuni adalah benar semua. Seketika, terbersit keraguan tentang hasil tes vonis yang diberikan dokter dulu. Jarod ingin memastikan kebenarannya. Pasalnya, Susi dulu hanya mengatakan melalui ponsel tanpa bukti langsung. Lantaran saat itu Jarod sedang berada di luar kota, setelah memeriksakan diri ke dokter bersama istrinya. Akhirnya, setelah selesai urusan bersama Yuni, Jarod diam-diam mencari di beberapa tempat di kamarnya, yang ia perkirakan Susi menyimpan bukti dokter itu. Setelah berkutat beberapa menit membuka laci, dan semua tempat penyimpanan, Jarod akhirnya menemukan bukti tersebut. Dengan berdebar ia buka 2 surat yang menunjukkan namanya, dan nama istrinya di amplop berbeda. Betapa terkejutnya Jarod. Dia mendapati surat dokter atas namanya, yang menjelaskan jika dia tidaklah manjul, dan tak mempunyai kekurangan apapun. Untuk lebih meyakinkan dirinya, Jarod pun membuka surat dokter atas nama Susi. Tertera di sana, Susilah yang sebenarnya bermasalah. Jarod tak habis pikir, dengan kenyataan yang ia dapati hari itu. Sungguh ia tak menyangka, istrinya akan tega membolak-balikan fakta tentang mereka. Jarod melipat surat-surat itu, dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Kini ia percaya, Yuni Halim adalah hasil jerih payahnya. Namun, Jarod tak boleh gegabah. Dia ingin tahu alasan Susi mengatakan kepalsuan itu. Alhasil, siang itu juga ia mengajak Yuni ke dokter. Di hari yang sama itu pula, arisan kembali diundi. Dan kebetulan, Susilah pemenangnya. Dia yang cukup lama memendam keinginan pada Joko, akhirnya kesampaian juga. Pagi itu Susi membawa Joko ke penginapan. Beberapa saat setelah ia mendengar namanya disebut sebagai pemenang arisan, sesampainya di sana, Joko pun bekerja sebagaimana mestinya. Baru saja sampai di kamar yang dipesan, Susi buru-buru meletakkan jajaran kabinet, menyisakan segitiga bermuda. Di usianya yang ke-39 tahun, Susi bisa dikatakan masih sangatlah ideal. Apalagi bersama Jarod, ia belum memiliki momongan. Sehingga tak ayal, 2 anugerah tak ada yang wendor, bahkan nyaris sempurna. Joko yang memperhatikannya pun benar-benar tak berkedip. Tanpa ditanya, ia lantas memberi perhatian pada anugerah yang kuasa secara beda. Ih, udah nggak swaber ya? Tanya Susi sambil tersenyum. Kalau urusan ini, ya nggak bisa sabar tante. Jawab Joko yang kemudian mengambil perahu motor itu. Seketika itu, Susi terpana. Kilauan warna, serta hiasan lainnya, jelas berbeda dengan perahu motor suaminya. Sesegera mungkin ia mengambil, lalu memberi perhatian mulia. Joko yang memperoleh perhatian itu pun, tak bisa berkata-kata. Hingga pada saat Susi mengubah haluan negara, Joko dengan antusias melajukan perahu motor melewati samudra. 1 sesi, 2 sesi terlewati dengan berdebar-debar. Hingga di sesi ketiga, barulah usai rapat paripurna negara tersebut. Kamu, kalau misalnya nemenin tante di luar arisan, dibolehin nunik gak ya? Ya, bisa aja sih Tan. Kan tinggal ngomong aja sama dia. Kalau aku sih, nggak berhak nentuin harga. Terus, kenapa kamu nggak bisa aja sama dia? Soalnya,
Aku nggak siap jadi gelandangan, Tan. Hidup miskin itu nggak enak. Serba direndahkan orang. Makanya, meski aku terikat sama Nunik, tapi itu lebih baik, Tan. Begitulah percakapan terakhir mereka sebelum pulang ke rumah masing-masing. Joko keluar mengantar Susi sampai parkiran. Tapi ada satu hal tak terduga terjadi saat itu. Saat keduanya bergandengan tangan mesra menuju mobil, seseorang yang suaranya tak asing, memanggil Susi. Wanita itu menoleh dan melongo. Wajahnya memucat, dan seketika itu jantungnya berdebar karena kaget. Susi tak menyangka akan bertemu suaminya. Terutama ketika ia keluar dari penginapan yang letaknya tepat berdampingan dengan rumah sakit tempat Yuni periksa. Yuni sendiri yang berada di belakang Jarot pun tak kalah terkejutnya melihat siapa yang bersama nyonya majikannya. Lah, Mas Joko? Iya Yun. Kedua mantan suami istri itu kemudian soma-soma terdiam setelah menyebutkan nama masing-masing. Jarot menoleh ke arah Yuni, sedang Yuni membuang pandang ke sembarang arah. Kamu kenal dia, Yun? Tanya Jarot. Kemudian, dengan ragu Yuni pun mengangguk. Dia, mantan suami siri saya, Pak. Jarot kemudian menoleh ke arah Susi istrinya. Kalau dia siapamu mah? Kok mesra banget? Kepalang basah, Susi pun dengan lantang menyebutkan jika Joko adalah kekasihnya. Tapi rupanya, Joko yang tahu jika situasi akan runyam. Justru memilih menghindar agar tak terlibat di dalam percekcokan yang mungkin akan terjadi. Joko melepaskan tangan Susi, lalu pergi begitu saja. Joko, kamu mau kemana? Teriak Susi saat Joko berlari meninggalkannya. Karena malu dan tak tahu harus mengatakan apa pada suaminya, Susi pun memilih mengejar Joko. Keduanya masuk mobil yang sama, dan melajukan mobil itu dengan secepatnya. Saking paniknya, mereka bahkan tak menyadari jika dari arah berlawanan ada truk pengangkut barang sedang melaju dengan kencang. Dan nahas tak bisa ditolak. Mobil yang ditumpangi Joko dan Susi tertabrak dan meledak seketika. Keduanya meninggal bersamaan dalam waktu yang sama. Jarot dan Yuni yang melihat jelas insiden itu pun syok. Keduanya sama-sama tak mengira jika pasangan mereka masing-masing akan meninggal bersamaan. Sebuah rasa haru menyelimuti Jarot dan Yuni. Seberapa buruk apapun kelakuan Susi, Jarot tetap merasakan kehilangan atas istrinya. 2 tahun bukan waktu yang singkat untuk melupakan mendiang istrinya. Begitupun yang dirasakan Yuni. Joko adalah cinta pertamanya. Meskipun pada akhirnya Joko memperlakukannya tak baik, tapi pria itu pernah memberi kesan yang mendalam selama hidupnya. Singkatnya, sebulan setelah kepergian Joko dan Susi, Jarot dan Yuni pun memutuskan untuk menikah. Selain karena ada calon anggota baru di antara mereka, keduanya juga merasa mengalami nasib yang sama, yaitu sama-sama ditinggal pasangan mereka. Kendati demikian, keduanya mencoba melupakan masa lalu masing-masing. Mereka memulai kehidupan baru, berharap menemukan kebahagiaan yang jauh lebih indah dari sebelumnya.